Welcome to podcast Chapter 2, Sharpen Your Art Skill. Halo Reds, balik lagi dengan gue Gita di sini di podcast by Senwood Chapter 2 episode 2. Nah, di sini gue nggak perlu perkenalan lagi kali ya. Nah, di sini mungkin gue mau memperkenalkan teman-teman gue yang cantik-cantik ini ya di sebelah. Jadi mau gue kenalin atau kalian aja deh kenalin gue. Oke, dari gue dulu. Halo semuanya, gue Aca, Fateta 58. Halo Aca. Hai. Selanjutnya ada siapa nih? Oke, halo semuanya. Kenalin gue Sipan dari Fateta 58. Halo Sipan. Oke, nah ngomong-ngomong kita bakal bincang-bincang tentang apa sih? Ada dua cewek di sebelah gue bakal bincang-bincang apa ya kira-kira? Ayo. Apa ya? Yang tahu jawabannya boleh komen nanti di transfer sama nggak ada yang bercanda. Bercanda gimmick dikit. Nah, oke, serius sedikit. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Apa ya? Dengar-dengar sih tentang nari ya. Iya, Tentang katanya sih nari tentang tari ya. Nah, kan kemarin udah ya kita bincang-bincang soal musik. Sekarang soal seni tari. Nah, di sini tuh ada narasumber-narasumber yang literally oke banget narinya, still banget lah pokoknya. Nah, mungkin langsung aja kita dig down ya tentang seni tari dari mereka gitu ya. Nah, mungkin mau tanya dulu nih, kalian itu asalnya dari mana dan ini apa tarian apa yang kalian bawain, modern kah, tari tradisional kah atau apa? Oke, gue dulu. Kalau gue sih dari Bandar Lampung ya, dari Lampung. Jadi tari yang gue lakuin itu tari tradisional khususnya di daerah Lampung. Walaupun tarian daerah lain juga dilakuin. Oh, dilakuin. Apa tuh? Misalnya waktu itu perasaman juga. Yang paling berkesan sih ya, itu kayak Tarian Lampung tuh ada nama spesifiknya gitu? ada yang paling terkenal, maksudnya paling Yang paling umum betul. Itu ada Siga Pemunten atau tari sembah sama satu lagi tari bedana. Oh, keren banget. Keren banget nih ini informasinya daging semua. Terus kalau Sipan dari mana nih? Oke, kalau aku dari Jakarta. Ya, jadi karena Jakarta sukunya Betawi, ya pasti tarinya tari Betawi. Iya. Kalau tari Betawi itu namanya tari Betawi aja atau ada nama lain? Kalau secara general disebutnya tari Betawi sih. Cuman macamnya banyak ya. Tari Betawi itu yang ada ondel-ondel? Iya, termasuk ada tari ondel-ondel. Iya. Ih, keren. Nah, kalau kalian ini kan tadi udah tahu ya tarinya tari apa, terus dari mana. Nah, terus kayak kalian gimana sih ceritanya bisa berkecimpung di bidang tari tradisional Betawi sama Lampung gitu? Oke, kalau misalnya gue sendiri sih ya, gue dari kecil banget, dari waktu TK itu udah mulai waktu TK tuh ada pensi seni ya, atau festival masih gitu TK kan. udah ada pensi ya. Keren. Terus dari situ kepilih lah jadi penari. Awalnya ya nari-nari aja gitu kan, terus ternyata nemuin passion di situ, nemuin kayak wah ini bidang gue nih gitu, kayak yang gue lakuin bikin gue seneng dan lumayan juga gitu kan buat refreshing gitu sih. Sampai sekarang. Iya sih. Kalau Sipan gimana? Kalau aku sih mulai tari tuh dari SMA. Iya, karena lagi tuh ikut eskul tari gitu. Sebetulnya emang udah pengen banget ikut nari itu dari SMP SD lah. Cuman emang gak nemu wadahnya saat itu. Nah, Sorry ya, udah lebah tiba-tiba. Lanjut. Oke. Jadi terus karena SMP sama SD juga nemu wadahnya. Gak apa-apa. Sorry, lanjut. Pas SMP itu karena gue sekolah juga nggak ada eskul tari, terus sanggar di rumah gue tuh jauh-jauh lokasinya, jadi kayak karena nggak nemu wadah, terus pas SMA ada eskul tari gue langsung kayak gue harus join gitu ya. Kayak. Jadi terus pas selama di eskul tari itu gue ngerasa jatuh cinta aja gitu sama tari, kayak ternyata tari itu seasik itu gitu loh. Jadi ya udah deh sampai sekarang nari. Oke, nah kan tadi udah background story ya. Nah, gue mau nanya sih, mungkin mau nanya-nanya tentang kalau kalian tuh sampai sekarang masih nari kah, masih di sanggar kah, atau masih ikutan community atau apa gitu? Kalau misalnya gue sih karena
begitu sibuknya. Oh begitu sibuk. Iya BTW Aca ini super sibuk guys. Jadi sebenarnya agak sedih sih soalnya gak bisa ikut lagi apa ya yang rutin Vakum, gitu kan. Iya, jadi kayak mungkin sekarang lagi masa vakum ya Bang ya. Mungkin kalau ada waktu luang bisa lah gitu ya Boleh, nari-nari iya, lagi. benar. Terus kalau si Pan Kalau sampai sekarang sih mungkin karena sibuk kuliah kali ya sama, jadi udah mulai jarang-jarang sih tari. Cuman kalau sebelumnya karena apa ya, gue juga ini sih, jadi suka ada job gitulah tari sebelum ini ya, Sebelum sibuk-sibuk offline. kuliah, sebelum offline. Jadi masih ada job-job. Terus karena gue join organisasi juga, terus ada kemungkinan untuk kayak tampil tari. Jadi gue sering narinya di situ, di lewat organisasi. Karena udah offline gini, jadi udah jarang relasi sih. gitu kan? Iya, Kayak betul, kalau betul. udah ada relasi mau kemana-mana main bisa Iya. ya. Iya. Apalagi kalau tarinya itu oke banget ya pasti dipanggil kemana-mana dong. Nih noted dong, Pateta tuh punya. Nah oke nih, nah tadi kan sebenarnya udah diiniin juga sih sedikit-sedikit. Kalian tuh narinya tradisional. Nah tradisional tuh kan ada banyak ya. Nah betul. kalian nari apa aja sih kalau boleh tahu? Tadi kan Aca kalau denger-denger apa nari saman Saman, juga ya. Saman juga. Kalau kalian apa aja nih? Si Fana dulu gimana sih? Oke, kalau gue karena emang basicnya Betawi ya, jadi emang dari awal narinya Betawi. Cuman emang sempet nyoba tari Sunda sih, cuman emang nggak nggak pro banget lah karena emang masih ke bawah basic Betawinya gitu. Cuman ada satu tari sih yang tari Betawi sih memang yang gue ingat banget karena emang itu pertama kalinya gue perform banyak banget orang gitu. Itu tari ngelancong dan tari ngelancong itu bener-bener Ngelancong? iya Ngelancong. ngelancong. Oke. Jadi tuh tarinya tuh genit banget gitu loh. Oh, genit. Iya, jadi tuh Minta contohin dong. Minta contohin jangan apa dong, tuh? jangan jadi sih ya. Iya, jadi tuh di depan banyak orang terus harus ekspresinya tuh harus centil centil gitu kan. banget. Iya, kayak tantangan banget kan buat gue kayak aduh harus nahan malu gitu. Tapi itu nggak sih kayak poin plusnya tuh kayak serunya tuh itunya Iya, nggak sih? Kalau Aca gimana Aca? Kalau gue sendiri selain tarian Lampung ya, yang paling berkesan sebenarnya banyak yang udah pernah dilakuin. Banyak ya. Banyak. Selain tarian Lampung yang tadi udah di-mention juga itu Saman sama Pakarena. Pakarena dari mana tuh? Dari Kabupaten Goa, dari Kepulauan Selayar. Selayar. Iya, benar. Selayar. Selayar. Oh. Terus mau dicontohin juga sekalian? Propertinya silakan, nggak ada. silakan. Oh, ada Propertinya sih ada propertinya. gas. Ada. Oh. Harus pakai kipas Oh gitu kipas, sih. kayak tarik kipas gitu. Kurang lebih. Kurang lebih. Ya. I see. Nah, terus mau nanya juga, motivasi kalian masih nari-nari dan masih nyoba-nyoba tarian-tarian tradisional yang baru di era yang semua orang literally narinya joget TikTok gitu. Kenapa sih masih mau gitu? Kalau gue sendiri ya, karena dua-duanya sama-sama fun ya, sama-sama seru gitu. Tapi passion gue lebih ke tari tradisional ya, karena gue suka banget sama musik tradisional. Gitu. Gak tau kenapa kayak lebih soulful daripada yang modern dance gitu kan. Terus kalau Sipan gimana Sipan? Kalau gue sih karena udah jatuh cinta sih sama tari tradi, iya. Apa itu kalau tari tradi tuh punya filosofinya, di tarinya tuh ada filosofinya. Jadi ngerasa kalau ketika kita tariin tuh kayak kita akan menjiwai gitu loh. Terus kayak ketika kita tarik itu kayak kita nyampein cerita lewat gerakan kita. Itu kayak ngerasa seru banget sih, serunya di situ. Iya kayak soulful ya bener. Hmm. Tapi iya sih, jadi kayak sebenarnya tari TikTok tari sekarang juga nggak yang gimana-gimana, cuman kalian emang lebih prefernya Betul, lebih prefer yang tradisional. tradisional. Oke, tadi sebenarnya udah bahas dikit-dikit. Nah, kalian emang udah dari kalau Sipan dari SMA, Iya. kalau Aca dari kecil. Iya. Nah, kalau Sipan misal dari nari tradisional apa emang pas SMA doang atau dari sebelum SMA udah ini? Oh, kalau gue sih emang dari SMA doang sih. Emang bener-bener berkecimpung di tari tuh pas banget SMA. Pas banget SMA. Iya. Nah, itu kan waktu SMA masih beginner dong. Terus kayak ada pelatihnya. Terus kalau buat beginner gitu tuh latihan-latihan apa sih? Mungkin buat tari Betawi gitu, latihan-latihan apa yang kira-kira kayak dilakuin gitu untuk para beginner?
Oke, yang paling pertama tuh pasti ngenalin basic tarinya dulu kali ya, gerakan basicnya kayak gimana. Kalau di tari tuh aku lupa ya, gue lupa nama tarinya apa. Aku nih. Lupa. Mix. Iya, gue lupa nama tarinya apa. Pokoknya di tarian itu tuh full basic semua gitu loh. Basic. Dan tariannya tuh diulang-ulang. Dan pertama kali gue belajar tari itu belajar basicnya itu dari situ. Jadi karena gerakannya basic terus diulang-ulang, jadinya lebih apa ya? Lebih nangkep lah gerakan tari itu kayak gimana, jadi lebih ke adaptasi. Nah nanti tuh lama-lama bakal terbiasa lah untuk tari-tari yang lain gitu. Kalau buat tarian kayak tarian Lampung gitu sama nggak basicnya sama tradisional? Beda Oh, nggak beda. sih karena Belum kita pernah nyoba sih. Oh, belum Jujur, nyoba. belum pernah nyoba beda tari Lampung. setiap daerah itu kayak punya ciri khasnya Basic, masing-masing dan punya basicnya masing-masing. Walaupun kelihatannya sama tapi tekniknya beda. Tekniknya beda. Berarti kalian tapi untuk tari tradisional in general gitu ada basic yang samanya gitu ada nggak? Ada Sebenarnya ada aja sih. Ada aja nggak sih? Ya, cuman ada. kayak ya itu tadi balik lagi setiap daerah punya kayak ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, ciri khas ya, ngomongin ciri khas. Kalau misalnya berarti beda dong sama modern dance basicnya. Kan aku jujur aku sebenarnya modern dance dan aku tahu sih basic-basicnya modern dance. Dan beda banget ya. Kan kalau modern dance misalnya disuruh belajar waking gitu. Kalau di tradisional apa contohnya? Yang paling gampang tahu. sih nenda ya. Itu kayak gimana tuh? Aduh, tuh gimana nih? Kayak posisi tubuh kita lebih rendah gitu. Oh, rendah. Terus Agak ada squat. squat. Oh, yang kayak gitu ya. Terus itu bentuk badan kita sih kayak bentuk S gitu Oh, loh. bentuk, Jadi bentuk S. Oh, yang kayak gitu ya. iya, Oh, iya. jadi lebih kelihatan bentuk tubuhnya. Terus lebih cantik juga nggak sih kalau main tari tradisional gitu? Iya. Iya. Lebih Oke. Terus kesulitan-kesulitan apa sih yang kalian dapetin selama mungkin nari, terus latihannya juga apa sih kesulitan yang dialamin? kalau gue sih susah banget ngapal koreo ya. Kayak itu butuh waktu yang lama dan butuh kayak diulang-ulang terus sampai baru dihafal. Kalau waktu pas narinya bener-bener waktu sebelum kita perform, kayak detik-detik sebelum kita perform tuh Tiba-tiba deg-degan gitu ya, ya. parah banget ya. Bener-bener. Terus habis itu ya kalau udah nari ya enak-enak aja. Enak-enak aja. Terus kalau Sivan? Sebenarnya kalau gue ini sih nyesuaiin sama beat lagunya. Karena kan kadang ada yang kayak sebenarnya gerakannya sama aja, cuman kayak lebih cepet atau lebih lambat. Itu sih kadang harus benar-benar didengerin banget lagunya. Kalau enggak kayak ya udah kita lost beatnya aja gitu. Iya, dan kadang-kadang sorry gue Iya, nggak apa-apa. kadang-kadang temponya itu kita berubah-berubah gitu kan. Jadi kayak walaupun satu ketukan yang sama tapi tiba-tiba yang jadi apa 1/8 atau 2/8 Iya. Terus kayak kalau misalnya modern dance tuh kadang lagu-lagunya tuh emang udah familiar gitu nggak sih? Sedangkan kalau tradisional kan yang benar-benar kayak apa ya, yang legend-legend gitu, baru gitu Iya. kayak nggak familiar di Benar. otak kita. Jadi agak susah juga ya Iya. iniin beatnya. Terus ada lagi kah kesulitan-kesulitannya? Kalau waktu mau nari gimana sih? Sama sih, jujur deg-degan banget. Cuman emang apa ya? Deg-degannya tuh emang pas sebelum, sama pas kayak udah nyampe di panggung tuh kayak deg gitu langsung kayak aduh takut gitu. Tapi pas udah menikmati lagunya, nikmati gerakannya lama-lama enjoy sih. Oke, demam panggung kali ya itu Iya. ya? Pernah nggak sih kalian kayak di panggung tiba-tiba kayak Ngeblank. apa nih? Terus gimana sih? Mungkin kayak singkat aja, gimana cara overcoming demam panggungnya? Jujur susah ya. Karena gue juga masih agak susah gitu. Even yang udah bertahun-tahun aja susah ya? Susah. Tapi ya take a deep breath, kita kayak tenang, calm down. Kalau misalnya lo di panggung nggak sendiri dan ada teman-teman lo gitu. Apalagi kalau banyakan gitu ya. Iya. Kalau Sipan ada nggak tipsnya? Jangan ngelihat orang. Jangan Jadi ngeliat anggap orang. aja mereka nggak ada gitu. Fokus aja sama iya, tarian sendiri fokus ya? yang penting kayak gue narinya bener, gue selesai nih tarian, udah pokoknya jangan peduliin orang-orang ngeliatnya kayak gimana, cuek aja gitu. Cuek aja. Nah, satu lagi, terakhir nih, mungkin satu kalimat buat teman-teman Fateta di luar sana yang pengen nyoba tari tradisional mungkin boleh kasih motivasi mungkin ya, atau apapun boleh. Kalau satu kalimat mungkin coba aja dulu kali ya. Coba aja dulu. Coba aja Yang dulu. penasaran cobain dulu, baru tahu kan nanti. Kalau dari Sipan apa? So gue sama sih coba dulu, karena lu akan ngerasain jatuh cintanya sama tari ketika lu udah nyoba. Nah,
Iya, tuh quotes of the day ya guys. Dicatat. Nah tapi sayangnya bincang-bincang kita waktunya udah kita cuman singkat ya waktunya, tapi nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast. Dan mungkin thank you banget ya udah hadir di podcast. Dan mungkin kita closingan dulu. Tapi sebelum closingan ada jargon dulu. Siapa nih yang mau jargon? Jargon Pateta. Siapa? Silahkan. Oke. Gambreng aja gimana gambreng? Siapa yang jargon? Ya. Aca. Enggak, Aca. Aca yang jargon. Oke. Gimana? Oke, langsung aja ngomong. Pateta, Solid. Pateta, Solid. Pateta, Solid. Oke, thank you semuanya. Thank you. Bye-bye. See you. Yeah.